Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Faktor dan Strategi terhadap Kesulitan Membaca pada kelas 3 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sindiuta Pratiwi, NPM 2154088 dari Prodi S1 PGSD. Yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Siswa tidak bisa lepas dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di dalamnya telah memuat berbagai keterampilan. Widyaningrum dan Hasanuddin tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat 4 keterampilan yang terdapat pada pelajaran bahasa Indonesia, seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Keterampilan-keterampilan tersebut sangat penting bagi siswa. Hidayah tahun 2016 mengatakan bahwa bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam segala fungsinya seperti berkomunikasi, berpikir, persatuan, dan kebudayaan. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki setiap peserta didik di setiap tingkat pendidikannya. Salah satunya yaitu sekolah dasar atau SD. Abidin dan kawan-kawan halaman 165 menyatakan bahwa membaca ditafsirkan sebagai usaha memahami, menggunakan, merefleksi, dan melibatkan diri dalam berbagai jenis teks untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, membaca bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Pada umumnya, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Kesulitan membaca dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses membaca yang ditandai adanya hambatan-hambatan. Untuk mencapai hasil belajar, selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Yang kedua, faktor yang menyebabkan peserta didik sulit membaca dan memahami suatu kata. Dan yang ketiga, strategi yang cocok mengenai peserta didik yang sulit untuk membaca. Selanjutnya ada batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukannya pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih berfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada faktor dan strategi kesulitan membaca pada peserta didik yang khususnya kelas 3. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui mengapa peserta didik sulit untuk membaca pada kelas 3 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Dan yang kedua, untuk mengetahui tentang faktor apa yang menyebabkan peserta didik kesulitan membaca, terutama pada kelas 3 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang cocok untuk mengatasi kesulitan membaca pada kelas 3 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengembangan ilmu pendidikan yang dimana dapat mengetahui faktor-faktor kesulitan membaca dan strategi yang baik untuk mengatasi kesulitan membaca tersebut. Lalu manfaat praktis bagi peneliti untuk mengetahui secara langsung faktor apa yang menyebabkan peserta didik kesulitan membaca dan strategi apa yang cocok untuk mengatasi kesulitan membaca pada peserta didik. Bagi orang tua,
Manfaat penelitian ini bagi orang tua adalah untuk memberi masukan kepada orang tua agar mereka lebih memperhatikan lagi masalah perkembangan anak-anaknya, supaya orang tua tahu anaknya belajar sampai mana. Dan bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kerjasama seluruh tenaga pendidik di sekolah dengan orang tua dalam meningkatkan literasi membaca. Bab 2. Kerangka teoritis dan hipotesis. Yang pertama, deskripsi teori. Faktor. Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hal, keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor adalah kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi fisiologi dan psikologi, dan faktor eksternal juga mempengaruhi proses belajar peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat berupa sarana, prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, membaca sebagai suatu keterampilan. Setiap guru harus menyadari serta memahami benar bahwa membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, rumit, dan yang melibatkan serangkaian. Yang selanjutnya, kasus kesulitan membaca sering ditemukan di sekolah, merupakan contoh klasik dari kekurangan keberfungsian aspek kognitif peserta didik berkesulitan belajar. Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar membaca yang dialami oleh anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maret tahun 2009, halaman 28 mengemukakan. Yang pertama, adanya kesukaran dalam mengamati dan mengingat urutan waktu. Urutan waktu dipergunakan dalam membaca. Oleh karena itu, apabila ada kesukaran dalam hal membaca. Yang kedua, dominasi dari hemisfer kiri otak kurang bahkan tidak cukup. Hal ini mungkin hubungannya bahwa hemisfer kiri mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap bahasa. Hemisfer kiri ini pada anak-anak mengalami disleksia, matanya lebih lebat. Oleh karena itu, adanya diduga hubungan dengan temporal lobe. Faktor penyebab kesulitan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis, mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologi, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak suka menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Yang kedua, ada faktor intelektual. Secara umum ada hubungan positifnya tetapi rendah antar kecerdasan yang diindikasi oleh IQ dengan rata-rata peningkatan membaca. Tidak semua peserta didik mempunyai inteligensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi hasil atau tidaknya adanya dalam membaca permulaan. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, juga mempengaruhi kemajuan membaca pada peserta didik. Rahim tahun 2018 halaman 17 berpendapat ada dua faktor lingkungan. Yang pertama, latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Selanjutnya ada faktor sosioekonomi. Orang tua dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah peserta didik. Yang keempat, ada faktor psikologis. Faktor yang muncul dari di dalam diri peserta didik. Faktor psikologi yang mempengaruhi kemampuan membaca pada anak. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam membaca. Kuncinya adalah guru harus mendemonstrasikan kepada peserta didik praktik pengajaran yang relevan dan minat baca. Yang kedua, minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang dalam membaca. Orang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan kemudian membaca atas kesadaran dirinya. Yang ketiga, kematangan sosioekonomi. Dari kematangan diri harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Lalu, strategi pembelajaran untuk mengatasi kesulitan membaca. Ada beberapa metode bagi anak yang berkesulitan untuk membaca. Yang pertama, metode Fernald. Fernald telah mengemukakan suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang dikenalkan Paula, metode FAKT, Visual Auditory Kinesthetic dan Textual. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih oleh kata-kata yang diucap oleh anak dan tiap yang diajarkan secara utuh. Yang kedua, metode Gillingham. Metode ini merupakan pendekatan terstruktur, taraf tinggi yang memerlukan 5 jam pelajaran selama 2 tahun. Aktivitas pertama diarahkan pada belajar berbagai huruf dan huruf-huruf tersebut. Anak menggunakan teknik menjiplak bunyi-bunyi tunggal, huruf selanjutnya dikombinasikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Yang ketiga, ada metode Alice Glass Abdurrahman. Metode ini merupakan suatu metode pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok huruf dalam kata. Metode tolak dan berasumsi benda sebagai atau kode tulisan. Ada 2 asumsi. Yang pertama, proses memecahkan sandi membaca merupakan kegiatan yang berbeda, dan 2, pemecahan sandi melalui membaca. Selanjutnya, hasil yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Baji dan
Cair tahun 2018, Journal of Education and Learning tentang Reading Performance Profile of Children with Dyslexia in Primary and Secondary School Student, menunjukkan peserta didik dengan disleksia sama sekali tidak mengenali huruf dan sulit belajar membaca. Siswa disleksia juga sulit untuk mengingat suara huruf karena tidak dapat belajar membaca. Siswa hanya mengetahui pekodean huruf suara tapi tidak bisa dalam proses pengejaannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lambatnya proses belajar membaca. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kawurian dan Raharjo tahun 2012 dalam jurnal Psikologi Pitutur tentang pengaruh stimulasi visual untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak disleksia menunjukkan bahwa anak-anak dengan gangguan disleksia sering disalahartikan sebagai anak yang bodoh, padahal mereka hanya mengalami keterlambatan kematangan kognitif sehingga mengalami kesulitan pada salah satu kemampuan belajar seperti kesulitan membaca. Disleksia merupakan gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak-anak, kesulitan dalam mengenal huruf yang hampir sama di mata anak. Tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Umi Sakinatun tahun 2014 dengan judul Bimbingan Belajar untuk Siswa Berkesulitan Membaca di SD Negeri Gembongan, Kecamatan Sentola, Kabupaten Kulon Progo. Dari penelitian tersebut, terdapat disimpulkan bahwa strategi bimbingan belajar yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru yaitu dengan melibatkan anak tersebut dalam kegiatan dan pembelajaran di kelas dan tidak memisahkan anak tersebut dengan teman yang lainnya. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang pertama, adanya kasus pada anak kelas 3 yaitu kesulitan belajar membaca. Dia tidak fasih membaca, harus di dalam hati dulu baru bisa membaca, dan tidak hafal dengan alfabet dan kurang teliti membaca suatu kata. Tujuannya yang pertama, memperoleh informasi faktor apa yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan membaca, dan yang kedua, mengatasi strategi yang cocok untuk mengatasi kesulitan membaca. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, pada penelitian ini penulis mengambil tempat lokasi penelitian di SD Negeri Tugu Jabres Surakarta. Alasan penulis mengambil tempat peneliti ini di sekolah tersebut karena pada saat magang di SD, peneliti menemukan peserta didik khususnya kelas 3 yang kesulitan dalam hal membaca. Peneliti juga berharap sekolah kedepannya lebih teliti lagi dalam hal ini. Terus waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Adanya sumber data dalam penelitian ini, peneliti berdata primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut. Sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara. Dalam peneliti ini, sumber data primer diperoleh dari peserta didik yang dijadikan sebagai informan. Yang selanjutnya, sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber yang pertama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pendidik. Selanjutnya ada bentuk dan strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan data yang dapat dianalisa secara non-statistik. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SD Negeri Tugu Jabres Surakarta, dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kesulitan membaca pada kelas 3 SD Negeri Tugu Jabres Surakarta. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan teknik non-tes, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan natural setting, kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah pertama, observasi. Observasi pada penelitian kualitatif harus dilakukan dengan natural setting atau kondisi alamiah. Proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi participant observation, observasi yang berperan serta, dan non-participant observation. Dalam peneliti ini menggunakan participant observation, yaitu peneliti terlibat langsung, yaitu dalam mengikuti pembelajaran. Peneliti ini melakukan pengamatan kesulitan membaca pada peserta didik kelas 3 SD Negeri Tugu Jabres Surakarta. Yang kedua, wawancara. Peneliti ini menggunakan teknik wawancara yang merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian. Penelitian menggunakan teknik wawancara semi struktural sehingga peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya. Peneliti mewawancarai beberapa pihak yang dijadikan narasumber, yaitu peserta didik pendidik kelas 3 SD Negeri Tugu Jabra Surakarta. Selanjutnya, ketiga, dokumentasi. Menurut Zaman Syaroti dan Aan Komariah, studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Suharsmi Arikunto 2006 halaman 231. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dokumen sekolah, catatan guru tentang kemampuan membaca siswa, hasil belajar siswa, dan nilai akhir ujian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, keabsahan data. Dalam penguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan keabsahan data sebagai berikut. Yang pertama, uji kredibilitas. Bermacam untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif di lapangan, antara lain dilakukan dengan perpanjangan, pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua, uji transferability. Kriterium teralihnya sebagai persoalan empiris antar konteks penerima dan pengirim. Untuk melakukan pengalihan tersebut, peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu, peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut. Ketiga, ada uji dependability. Disebut dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan terhadap proses penelitian ke lapangan namun bisa memberikan data. Cara melakukan uji ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian. Selanjutnya ada uji kepastian. Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas pada kuantitatif dalam kenyataan suatu objektif dan tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, atau penemuan seseorang. Padahal pengalaman seseorang itu sangat subjektif dan dalam dikatakan subjektif tidak disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang. Untuk itu, kriteria kepastian atau objektivitas ini supaya tidak menekankan pada orangnya, melainkan harus menekankan pada datanya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian ini, seperti pada umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokus pada saat pengambilan data langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Huberman dan Mills membagi analisis data dalam 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah reduction atau reduksi data. Reduksi data berarti sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Peneliti ini memilah-milah informasi yang diperoleh oleh lapangan dan memilih hal yang pokok serta memfokuskan pada hal yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu mendeskripsikan implementasi, layanan bimbingan, dan konseling dalam mengatasi kesulitan baca-membaca pada siswa kelas 3 SD Negeri Tugu Jabra Surakarta. Yang kedua, data display atau penyajian data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Pada teknik analisis data ini, peneliti juga memilah informasi yang diperoleh oleh lapangan dan memilih hal yang pokok serta memfokuskan pada hal yang sesuai dengan tema penelitian itu. Ya, sama dengan judul penelitian. Dan selanjutnya yang ketiga, consulting, drawing, and verification atau penarikan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diungkapkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukannya bukti yang kuat demi mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan tahap sehingga permasalahan dalam rumusan masalah mengenai implementasi mengatasi kesulitan membaca peserta didik di kelas 3 SD Negeri Tugu Jabra Surakarta telah